Oke, sekali lagi selamat malam. Puji Tuhan, ya selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom kita pada malam hari ini, hari Kamis. Dan juga yang ada di live streaming, puji Tuhan. Mari kita memasuki acara ibadah kita dan juga diskusi kita sebentar. Kita mulaikan dulu dengan menyanyikan satu pujian. Ini pujian yang sangat menyentuh hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan kita adalah kekuatan dan perisai kita, dan kita rindu selalu untuk selalu bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk semua yang sudah gabung pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian, seperti rusa rindu sungai. Ya. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau. Engkau kekuatan, kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Nyanyikan dari awal pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, 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 Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, yang membentengi hidup kami ya Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu ya Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari, telah menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kami sangat bersyukur ya Tuhan, senantiasa menyambut Engkau setiap saat ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan-Mu ya Bapa di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terkhusus kami Tuhan, ketika kami datang untuk bersama-sama kepada pengetahuan akan kebenaran kasih karunia Allah yang memberkati hidup kami dan yang menjadikan kami menjadi sangat berarti di hadapan-Mu, karena kami adalah anggota tubuh-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kesempatan malam hari ini, untuk semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di Zoom Kamis Ministry pada malam hari ini maupun di live streaming. Kami berdoa untuk semua yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang sakit atau dari keluarga mereka yang mengalami kondisi sakit penyakit, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami memohon campur tangan Tuhan untuk kesembuhan dan kepulihan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Juga Tuhan, kami tidak lupa terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati pemerintah kami yang terus berupaya untuk memulihkan kondisi pembebasan dari kondisi COVID yang semakin hari semakin membaik, dan Tuhan memberkati pemerintah kami dan juga seluruh rakyat Indonesia supaya vaksinasi bisa segera, bisa sempurna dilaksanakan untuk seluruh warga Indonesia, dan juga kami semua bisa menjalani aktivitas kami dipulihkan dengan kesehatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Engkau memberkati negeri kami dan juga semua rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu supaya setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terus ya Bapa, selagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, kami rindu ya Bapa, pengenalan kami akan kasih karunia Tuhan semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati semua yang hadir malam hari ini. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan diberitakan dan terus dikabarkan di mana saja dan dengan tidak takut dan gentar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Saya mohon izin akan saya mute dulu semuanya, supaya nanti ketika saya menyampaikan materi firman Tuhan yang akan kita juga akan diskusikan nanti, bisa berjalan dengan jelas didengarkan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Puji Tuhan. Oke. Ya, baiklah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya malam hari ini menggunakan alat bantu papan tulis untuk saya menulis ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini ya, supaya yang mau mencatat juga bisa nanti mencatat dan
teknis bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan ya di bulan Desember. Karena kalau untuk itu semua sudah pada pahamlah bagaimana di bulan Desember, bagaimana banyak orang yang bisa melakukan sesuatu yang baik ya bagi sesamanya, begitu ya, bagi keluarga ya, ada orang-orang yang harus ditolong ya ditolong, kemudian ada orang yang perlu mendapatkan perhatian khusus atau yang mungkin selama ini kurang diperhatikan pada bulan-bulan Desember ini, mereka bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya ya. Nah, jadi saya tidak menyampaikan secara teknis bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan, tetapi saya selalu berpikir bagaimana agar apa yang kita lakukan itu betul-betul itu didasarkan pada firman Tuhan. Itu yang paling penting ya. Kalau mengenai cara bagaimana melakukannya, bagaimana berbuat, ya sudah banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu ya. Saya juga menyapa Pak Adistia dari ini ya, dari Jambi ya. Selamat malam dan keluarga di sana. Ya, halo anak-anak juga semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati ya Pak. Keluarga ya. Ya, Tuhan berkati. Baik. Oke. Ya. Jadi kita akan lebih fokus pada bicara tentang kedatangan Tuhan ya. Ya, saudara, malam hari ini saya mau menyampaikan pada kita bahwa kita harus mengerti dan memahami bahwa di dalam Alkitab ini ada dua macam yang dinyatakan oleh firman Allah tentang kedatangan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya satu macam ya. Jadi ada berapa? Ada dua macam. Ya. Berbicara tentang kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang akan saya jelaskan malam hari ini, agar kita juga bisa lebih bersyukur lagi untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang pertama adalah kedatangan Tuhan itu yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah di bumi. Ya, di bumi, dan nanti akan kita lihat ada yang kedatangan Yesus yang bukan di bumi. Nah, jadi ya, sehingga kita bisa menempatkan posisi kita nanti, bagaimana kita sangat bersyukur rencana Tuhan sungguh luar biasa telah dinyatakan di dalam Alkitab firman Tuhan itu, dan kita menyesuaikan, membawa diri kita kepada rencana Tuhan yang sudah ditetapkan bagi kita. Amin ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kedatangan Tuhan di bumi ini, saudara-saudara akan saya jelaskan ini adalah bersifat nubuatan. Bersifat nubuatan. Ya, jadi ini sudah dinyatakan di dalam kitab nubuatan daripada nabi-nabi. Ya, nubuatan kitab perjanjian lama. Nah, kita akan baca pertama di dalam Yesaya pasal 9. Ya. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Oke. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima dan 6. Ya. Jadi saya akan langsung saja membaca ayat firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara bisa mencatat ayat-ayatnya, lalu nanti bisa diulangi lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, sesudah selesai acara kita ini. Dari Yesaya pasal 9 saya akan membaca ayatnya yang kelima ya dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di dalam bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini sangat jelas sekali kita lihat berbicara tentang kedatangan daripada Yesus yang pertama. Ya, kedatangan yang pertama. Oke. Ya. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali datang ke bumi ini. Dan kalau kita perhatikan di ayatnya yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa kita di sini, Bapak Ibu Saudara? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa kita? Ya, saudara-saudara, tentu saja ini sangat dikaitkan dengan rencana daripada Allah. Kedatangan Yesus yang pertama ini berkaitan dengan masa depan kerajaan Allah di tahta Daud, ya, yang dijanjikan kepada Daud. Ya, jadi kita di sini, kita perlu lihat siapa yang dimaksud dengan kata kita di sini. Ayat 9. Bukan ayat 9, pasal 9 di ayatnya yang ke-1. Nah, saya baca, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Siapa bangsa ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu bisa kita lihat lagi di dalam ayat 7. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Jadi makin jelas ya, siapa yang dimaksud dengan kita di ayatnya yang kelima tadi. Jadi tidak berbicara kepada semua orang, semua umat manusia, tidak. Tapi berbicara kepada Yakub atau Israel. Ayatnya yang ke-9, ayat 8. Pasal 9 Yesaya ayat 8. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya. Bangsa mana? Ya, yaitu tentu bangsa Israel tadi, ya, bangsa Israel. Kemudian di ayatnya yang ke-12, tetapi bangsa itu, bangsa mana? Bangsa Indonesia? Bangsa Amerika? Ya, bangsa Australia? Tidak. Tapi ini berbicara tentang bangsa Israel. Ya, 12 suku bangsa Israel. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub diubah namanya menjadi Israel. Kemudian di ayat 13, maka Tuhan mengerat dari Israel. Nah, Israel lagi. Ayat 15, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini. Bangsa ini, bangsa siapa? Bangsa Israel. Bukan bangsa Australia atau Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Bukan bangsa lain, tapi bicara bangsa Israel. Ya. Ayat 18, oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api, seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Bangsa itu, bangsa mana? Yaitu tadi, berbicara tentang bangsa Israel, bangsa pilihan. Itulah yang tadi kita lihat siapa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta langsung mengatakan, ya untuk kita, untuk semua orang. Dalam konteks ini, dalam konteks di mana Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus, itu adalah berbicara tentang rencana Allah untuk menggenapi janjinya secara nubuatan, melalui nubuatan kepada orang Israel, di mana Yesus dijanjikan menjadi raja atas tahta Daud. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, jadi jelas di sini tadi kita lihat siapa kita
Ya. Nah, ini adalah kita di sini adalah bicara tentang siapa? Israel. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memutuskan sendiri apakah Bapak Ibu merasa orang Israel atau bukan. Ya, itu bebas-bebas saja. Tapi kita tentunya mengetahui bahwa di dalam Alkitab Tuhan sudah membagi dua bangsa, satu bangsa Israel, satu lagi bangsa lain, ya. Jadi kita menempatkan diri kita di posisi yang tepat, jangan salah posisi. Supaya dengan posisi yang tepat kita juga mengerti rencana Allah dengan tepat. Ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu di kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-32 dan 33. Oke. Ya, Lukas pasal 1. Mari. Kitab Perjanjian Baru. Kalau yang tadi kita baca dari kitab Perjanjian Lama, sekarang kita ke kitab Perjanjian Baru. Kita akan lihat korelasi daripada nubuatan Yesaya di pasal 9 tadi ayat 5 dan 6, ya, tentang kita yaitu orang Israel, dengan apa yang dinyatakan oleh penulis kitab Lukas di sini di ayatnya yang ke-32 dan 33. Kita baca ya, Lukas 1. Ia akan menjadi besar, ya, Yesus maksudnya di sini, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Amin. Bapa leluhurnya. Jelas sekali relevansi penggenapan daripada Yesaya pasal 9 itu. Lukas pun menyatakannya bahwa ya, kedatangan daripada Yesus Kristus adalah untuk menggenapi rencana Allah, yaitu untuk duduk di atas tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Amin. Jadi dia tidak dikatakan dia akan menjadi raja atas seluruh umat manusia. Tidak. Waktu Yesus datang pertama kali, dia dikatakan akan menjadi raja atas keturunan Israel, atas keturunan Yakub. Ya. Dan dikatakan atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan kalau mereka menerima Yesus sebagai raja. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu orang Israel menolak Yesus sebagai raja, sebagai Mesias bagi mereka. Maka program kerajaan sorga itu ditunda kepada mereka, dan Tuhan membawa program yang lain, program Allah yang sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan, yaitu program untuk bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Keselamatan, berkat keselamatan untuk kita tanpa melalui bangsa Israel. Ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita lihat di sini bahwa di Lukas pasal 1 ayat 32-33 ini dikatakan kedatangan Yesus adalah untuk apa? Untuk menjadi raja. Raja di mana? Di atas tahta. Tahta siapa? Tahta Daud. Oke. Yaitu untuk menjadi raja atas seluruh umatnya, yaitu bangsa Israel. Itu yang pertama tujuan daripada kelahiran daripada Yesus Kristus datang ke dunia ini. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Yesus beberapa kali mengatakan agar murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka pergi kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Bahkan Yesus mengatakan, aku diutus adalah untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, ketika perempuan Kanaan itu meminta tolong kepada Yesus, ya, Yesus berkata apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Yesus secara konsisten untuk menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, dia datang untuk menjadi raja bangsa Israel, umat pilihannya bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Israel tadi dikatakan mereka lah yang
menerima, ya, merekalah yang seharusnya menerima Yesus sebagai Mesias, menerima Yesus sebagai Raja. Ya, tetapi kita lihat bahwa apa yang ditawarkan oleh Allah kepada umat pilihannya, bangsa Israel, mereka tidak menerimanya. Ya, mereka menolak dan menyalibkannya, menyalibkan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, lalu kita lihat lagi di dalam nubuatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita lihat lagi di dalam nubuatan PL dan Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, kita lihat yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita lihat dari nubuatan Yesaya dan juga dari pernyataan Lukas, maksud dan tujuan daripada kedatangan Yesus. Dan berikut ini kita lihat juga nubuat Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru tentang kedatangan Yesus yang keberapa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat di dalam Zakaria. Zakaria 14 ayatnya yang keempat. Ya, Zakaria 14 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita Zakaria 14 ayatnya yang keempat. Tapi ini saya baca supaya lebih lengkap dari ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. 4. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Kita perhatikan di situ, saudara, di ayat 4. Pada waktu itu, pada waktu kapan, saudara? Ya, tentu ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang kedua kali kemana? Ke bumi ini. Di mana posisinya tepatnya? Persisnya di mana? Bukan di Indonesia, bukan di Australia, bukan di Amerika. Yesus datang kedua kali bukan ke bangsa-bangsa lain, tapi dia datang kembali kepada umat pilihannya, yaitu ke bangsa Israel. Dan tepatnya adalah di mana? Di Bukit Zaitun. Ya, jadi Yesus akan datang kedua kali di mana? Di mana Yesus datang kedua kali? Ya, tadi dikatakan apa? Di Bukit Zaitun, di Yerusalem. Oke, kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan 12. Kalau tadi kita baca dari kitab Perjanjian Lama, sekarang kita lihat di kitab Perjanjian Baru. Berbicara tentang kedatangan daripada Yesus Kristus yang kedua kali. Oke? Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya akan membacakan untuk kita. Ya, tetapi ini akan saya baca mulai dari ayat 6 supaya kita lebih jelas melihat jalan cerita selengkapnya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi siapa? Bagi Israel? Ya, jadi yang disadari oleh orang Israel adalah
yang disadari oleh 12 murid adalah bahwa Yesus itu mendirikan kerajaannya bagi siapa? Bukan bagi seluruh umat manusia di dunia. Tidak, bagi Israel. Apakah mereka salah? Tentu saja tidak. Karena memang itu yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yang dijanjikan oleh para nabi, ya. Jadi Tuhan mendirikan kerajaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Maka orang yang berkumpul di situ, siapa yang berkumpul di situ? 12 rasul. Ya, 11 rasul karena Matias belum dipilih pada bagian ini, ya. Selanjutnya nanti setelah Yesus naik ke surga baru dipilih pengganti daripada Yudas, yaitu Matias. Nah, dan juga 120 orang yang berkumpul di ruang atas, ya. Jadi mereka bertanya apa? Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga nih, ya, sebelum Yesus terangkat ke surga, mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau, bersediakah engkau untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka tidak bilang, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi seluruh umat manusia? Tidak ada dikatakan begitu. Ya. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan itu, yang itulah yang kita imani, itulah yang kita percayai. Begitulah ayat itu berbicara. Ayat 7, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti Tuhan punya rencana, ya. Tidak langsung diberitahukan pada mereka pada saat itu ataukah setelah itu. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka ini, orang-orang Israel ini yang percaya ini, belum menerima pencurahan Roh Kudus, belum dimeteraikan Roh Kudus, ya, seperti kita sekarang ini. Ketika percaya kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mereka masih menanti-nantikan. Itu benar-benar berbeda. Ya, itu sangat berbeda, saudara-saudara. Ya, program Allah bagi bangsa Israel dan bagi kita bangsa lain itu sangat berbeda. Nah, kemudian dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus Kristus dari mana? Dari Yerusalem, kemudian dan seluruh Yudea, kemudian Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, orang-orang suka merohanikan kata-kata Yerusalem, Yudea, Samaria dan ujung bumi ini. Urutan-urutan SOP daripada pelayanan daripada 12 rasul dan murid-murid Yesus ini, ya kan? Jadi mereka tidak bisa langsung saja pergi ke bangsa-bangsa lain, tidak bisa. Mereka punya urutan tempat pelayanan yang harus mereka jalani dan yang harus mereka penuhi. Yang pertama dari mana? Dari Yerusalem. Kemudian yang kedua apa? Yudea. Kemudian barulah kemana? Ke Samaria. Dan setelah terpenuhi semuanya itu dengan pemberitaan Injil kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka barulah mereka pergi kemana? Ke ujung bumi. Tapi kita tahu ya bahwa orang Israel di Yerusalem tidak menerima Injil kerajaan sorga dan juga bahkan di Yudea, sehingga mereka tidak bisa pergi sampai ke ujung bumi. Murid-murid itu, murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus dan lain sebagainya. Mereka hanya melayani saja, tinggal di Yerusalem. Ya, bukan pergi ke ujung bumi, bukan pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya, Pauluslah yang kita tahu akhirnya pergi kepada bangsa-bangsa lain, diutus oleh Tuhan. Kemudian kita lihat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan pun menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat kemana? Ke surga. Ya, terangkat ke surga, ke atas, Bapak Ibu Saudara. Ya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang dengan cara yang sama, akan datang kembali, yaitu kedatangan yang kedua kali. Ya, nah, saudara, di mana akan datang kembali Yesus Kristus? Tadi kita lihat di Zakaria pasal 14 dikatakan di Bukit Zaitun. Sekarang kita lihat ayat 12-nya.
Ya, akan datang kembali kemana dan peristiwanya di mana? Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi posisi Bukit Zaitun itu tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Tapi dari situlah Yesus terangkat ke surga dan juga kembali nanti dari ke Bukit Zaitun itu juga, ya, waktu Yesus datang kedua kali. Nah, jadi kita lihat di sini Yesus Kristus akan datang kedua kali di mana? Ya, di Bukit Zaitun. Ya, sama seperti apa yang dinubuatkan persis di dalam kitab Perjanjian Lama, klop sinkron. Ya, di mana kedatangannya? Bukit Zaitun, yaitu di Yerusalem. Oke? Ya, di Yerusalem. Jadi Yesus tidak akan datang di Indonesia, kemudian di mana lagi? Di Amerika, kemudian di Australia. Nggak ada Alkitab katakan begitu. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang kedua kali di Bukit Zaitun. Di mana? Di Yerusalem. Ya, jadi jangan terlalu naif kalau ada mengatakan Yesus datang di mana lagi? Di pulau A, di kota A, di pulau B, di kota B. Tidak ada itu, saudara, ya. Itu penyamaran ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali, itulah janjinya. Dia akan datang kembali ke Bukit Zaitun di Yerusalem, ya. Nah, itu yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kedatangan kedua kali ini masih dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sesuai dengan janjinya kepada mereka. Jadi orang Israel itu menantikan Yesus datang turun kemana? Ke bumi. Yesus yang turun ke bumi. Ya, itu adalah penggenapan daripada janji Tuhan di Perjanjian Lama. Sebab orang Israel tidak menerima Yesus ketika datang pertama kali, menyalibkan Yesus Kristus, namun Yesus mati dan bangkit naik ke surga, dan dia menjanjikan akan datang kembali dengan cara yang sama di mana dia lahir, ya, di mana dia lahir, di mana dia mati, dan dari mana dia bangkit, ke situ juga dia akan datang kedua kali nantinya. Ini masih dinanti-nantikan, disambut nanti oleh orang Israel. Tentu setelah lewat masa sengsara besar di bumi, baru nanti Yesus datang kedua kali menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Karena Allah berjanji akan menyelamatkan Israel sebagai umat pilihan Allah yang dibedakan dari semua bangsa di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus akan datang bukan ke bumi ini, ya, bukan datang turun ke bumi ini, tapi dia turun di awan-awan. Dia turun di angkasa. Ya, saudara, posisinya ada di atas, bukan di bawah, bukan ke bumi ini, ya. Ini adalah macam kedatangan Yesus yang kedua, yaitu kedatangan di awan-awan. Oke? Ya, atau disebut di angkasa. Ya, kebanyakan orang mencampurkan kedua kedatangan ini, tapi Alkitab jelas sekali membedakan itu, Bapak Ibu Saudara, ya, membedakan itu. Nah, kedatangan di awan-awan atau yang di angkasa ini adalah sifatnya tidak bersifat nubuatan, tetapi ini adalah bersifat rahasia. Ya. Kenapa bersifat rahasia, Bapak Ibu Saudara? Jadi ini rahasia, ini bersifat nubuatan, ya. Kenapa bersifat rahasia kedatangan Yesus yang di awan-awan ini? Karena ini tidak berbicara menggenapi nubuatan Allah kepada orang Israel. Tapi ini adalah berbicara tentang rencana Tuhan, ya, program Tuhan bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita, di mana kita ini akan diangkat di awan-awan, menantikan Yesus bukan di bumi, tapi menantikan Yesus yang di angkasa. Ya, ini sesuatu yang akan sangat berbeda. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, mari saya ajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh rasul bangsa lain, rasul kita, yaitu Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15.
1 Korintus pasal 15 ayat 51 ya dan 52. Oke. Kita lihat ini, saudara-saudara. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51 dan ayat 52. Ya, oke, sudah saudara? Sudah bisa melihat sendiri di dalam Alkitabnya ya. Ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu apa? Suatu rahasia. Ya, the mystery, mysterion, suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubah nanti. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah janji Tuhan di mana kita akan menyambut kedatangan Dia yang sifatnya rahasia. Kalau kedatangan Yesus ke tengah-tengah bangsa Israel itu bukan rahasia. Kenapa? Karena itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Semua orang bisa membaca itu. Ya kan, semua orang sudah tahu itu dari Perjanjian Lama, bisa dilihat di dalam kitab orang Yahudi bahwa Yesus menjanjikan kedatangannya baik yang pertama kali maupun yang kedua kali, itu jelas sekali bisa diketahui. Itu bukan suatu rahasia. Tapi ini adalah suatu rahasia kedatangan Yesus, dan dikatakan bahwa ketika bunyi nafiri nanti, ketika nafiri Allah berbunyi dan orang-orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan semuanya kita akan diubah. Nah, pertanyaannya, kapan kita menyambut ini? Amin, saudara-saudara. Iya, ini luar biasa ya. Jadi saya kita sambut Dia. Ya. Sambut Yesus pada saat kedatangannya yang di awan-awan ini. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Oke. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kabar sukacita, kabar baik yang sungguh luar biasa yang diperuntukkan bagi kita, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang rahasia. Oke? Ya. Saya akan membaca ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, kita mempunyai pengharapan yang lebih baik. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga sepadan dengan itu bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Ya, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus itu tidak akan tercecer, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah pada akhirnya. Tapi di mana dikumpulkannya? Apa di Bukit Zaitun? Apa di Yerusalem dikumpulkannya? Ya, kita lihat ya ayatnya yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini sinkron dengan 1 Korintus 15 tadi, bahwa kita tidak akan mati semuanya pada saat kedatangan Yesus yang mana? Saudara-saudara, pada saat kedatangan Yesus yang rahasia ini. Oke? Ya. Kita, siapa kita di sini? Tadi sudah kita lihat, kita, kata Yesaya, berbicara tentang kita, mereka, yaitu orang-orang Israel, bangsa Israel, ya, keturunan Yakub. Nah, sekarang Paulus berbicara tentang kita. Kita siapa di sini? Apa ini keturunan Yakub juga yang ada di dalam 1 Tesalonika 4 ini? Oh tidak, saudara. Ini adalah orang-orang kudus
orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain yang diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang akan diangkat nanti di awan-awan yang disebut dengan rapture, ya, pengangkatan di awan-awan. Kita baca selanjutnya di ayatnya yang ke-16 ini, ya. Oke, sekali lagi ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan yang mana? Sampai kedatangan Tuhan yang di angkasa. Ya, bagaimana itu skenarionya? Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Akan turun dari surga. Turun kemana? Turun ke bumi? Tidak. Tidak, saudara. Kita lihat di sini. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Amin, saudara-saudara. Jadi ini adalah kedatangan Tuhan di udara, ya, dan kita yang menyambutnya, bukan menyambutnya di bumi, tapi menyambut dia dengan kita diangkatnya, kita menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa, di langit, di udara, di atas, saudara-saudara. Ya, jadi apa namanya? Saya tulis lagi di sini. Kita menyongsong, ya, menyongsong Tuhan di mana? Di udara, ya, di angkasa, saudara-saudara, yang disebut dengan, biasa disebut dengan rapture, pengangkatan, ya, saudara-saudara, ya, pengangkatan kita. Oke, ini yang kita sambut, Bapak Ibu saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah jelas, Bapak Ibu saudara? Kedatangan Yesus yang di awan-awan. Kapan ini akan terjadi, saudara-saudara? Alkitab tidak beritahu. Kapan harinya, ya, minggu, bulan, dan tahunnya. Tidak diberitahu. Yang diberitahu adalah bahwa Yesus pasti datang mengangkat kita di awan-awan. Dan dia pasti datang menjemput kita. Siapa kita? Kita adalah anggota tubuhnya. Orang-orang percaya yang saat ini beriman kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa, dan yang percaya sudah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi apakah Yesus kita tidak akan turun lagi ke bumi ini sesudah kita diangkat? Mari kita lihat, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-17 tadi, yang terakhir, ya. Tapi saya bacakan lengkap saja di ayat 17. Sesudah itu apa maksudnya? Sesudah orang-orang percaya yang tubuh Kristus yang sudah meninggal dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi ingat sekali lagi, kalau orang Israel bukan menyongsong Tuhan di angkasa. Mereka menantikan Yesus di Bukit Zaitun, di Yerusalem, turun ke bumi. Tapi kita menyongsong Tuhan yang di angkasa, naik ke surga. Karena kewargaan kita adalah di surga, ya. Sedangkan bangsa Israel itu, kewargaan mereka adalah di bumi ini. Oke? Sesudah itu dikatakan demikianlah. Perhatikan saudara-saudara. Kita lihat di situ, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Bersama-sama dengan Tuhan di atas, di angkasa, di udara, di surga. Ya, tentu kita tahu sebelum kita persis masuk ke dalam surga, kita masih menghadapi yang disebut dengan tahta pengadilan Kristus. Untuk menghadap tahta pengadilan Kristus, yaitu di mana pekerjaan kita akan, perbuatan kita akan dihakimi, dan kita akan menerima upah atau pahala atau mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita di bumi ini. Jadi bukan dikatakan sesudah kita diangkat ke surga kemudian turun lagi ke bumi. Ya, saudara-saudara, ya. Tidak. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di surga di atas. Oke, saudara-saudara? Ya, dan ini tidak usah dianggap sesuatu yang sesuatu yang aneh atau yang
yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena sejak awal Tuhan sudah menciptakan apa? Di Kejadian 1 menciptakan langit dan bumi. Dan itu adalah rencana Tuhan yang kekal, bahwa ada umat Tuhan yang ditempatkan di kerajaannya di bumi, dan ada juga umat Tuhan yang ditempatkan di sorga sebagai tubuh Kristus dalam posisi kemuliaan, di mana Allah akan mengangkat kita bersama-sama dan untuk selama-lamanya tinggal di sorga di atas, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebelum kita masuk pada diskusi kita. Jadi kalau kita ambil semacam kesimpulan singkatnya pada malam hari ini, ya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita bukanlah Israel, ya, tetapi kita adalah tubuh Kristus. Oke, yang kedua adalah kita ini, saudara-saudara, bukan di bumi. Karena Paulus katakan Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam sorga. Tetapi kita adalah di sorga. Ya, satu lagi, kita bukan di bawah, tetapi kita di mana? Di atas. Sudah, saudara-saudara? Ya. Nah, konsep ini kalau kita mengerti, kita memahami seperti yang dikatakan oleh Alkitab, maka kita akan tahu bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kemuliaan dan penuh berkat kepada kita. Ya. Dan saudara-saudara, yang sangat luar biasa adalah bahwa dikatakan oleh Rasul Paulus, satu kerinduan yang sangat besar saat ini sebelum Yesus datang di awan-awan, ya, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan biarlah banyak orang yang terberkati melalui pelajaran firman Tuhan malam hari ini. Kita sambut Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap saat, saudara-saudara. Kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur kita, sebab Dia telah mati mengampuni segala dosa kita, dan Dia sudah memberikan kita jaminan kepastian keselamatan yang kekal. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti masuk surga, dan suatu saat Dia akan datang menjemput kita dan membawa kita ke awan-awan, dan untuk tinggal bersama dengan Dia dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Sebelum hari itu tiba, kita mari saudara-saudara melayani Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan. Mari kita beritakan Injil kasih karunia Allah. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua orang terberkati melalui anugerah Allah yang luar biasa itu. Ya, mari kita tutup dulu dalam doa sebelum kita masuk pada acara diskusi atau sharing kita berikutnya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami diberikan hati yang selalu rindu untuk menyambut Engkau, menghargai Engkau ya Tuhan Yesus, mengasihimu ya Bapa, dan semua orang. Karena Engkau telah mengaruniakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan nyawamu, Engkau telah mengorbankan tubuhmu, mencurahkan darahmu ya Tuhan Yesus, sebagai bukti kasih Allah yang sempurna. Dan disitulah hidup kami berarti, dan disitulah kami diselamatkan, dan disitulah menjadi pengharapan, bukti yang sempurna bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang sangat diberkati, orang-orang yang telah memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal, dan diberikan kepastian itu bukan karena perbuatan kebaikan kami, tetapi semata-mata karena kemurahan hati Tuhan.
Ajar kami terus ya Tuhan Yesus, ajar kami ya Roh Kudus untuk senantiasa merindukan terus kebenaran firman Tuhan, sehingga kami diperlengkapi untuk melayani-Mu dan melayani semua orang. Dan biarlah hidup kami selama kami masih ada di dunia ini, sampai Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Kami rindu ya Bapa agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Engkaulah Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kami. Karena itu kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjelang 1 tahun berlangsung ya Tuhan, kami menjalani hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Telah menghadapi ujian, pencobaan di tengah-tengah dunia ini, khususnya pencobaan sakit penyakit yang diakibatkan oleh virus corona COVID-19. Tapi Tuhan memberikan kepada kami keselamatan, dan Tuhan menjamin dan melindungi kami semuanya. Oleh karena itu Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk pada diskusi kita.